Halo sahabat tani, berjumpa lagi di Petani Buah Naga. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menanam buah naga pada tiang kayu. Jadi ini sahabat tani, yang pertama sahabat tani, kita tentunya mencari tiang kayu yang betul-betul kuat untuk menopang buah naga kita nantinya. Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi kenapa kita memilih di sini dan di tempat ini dan kita menggunakan tiang kayu sahabat tani? Yang pertama yaitu tempat ini tempatnya pencahayaannya bagus. Yang kedua, dia mendapat sinar lampu yang khusus dan sangat dekat dengan lampu untuk menyinari buah naga nantinya. Mengapa demikian sahabat tani? Karena buah naga ini sahabat tani sangat berpengaruh pada cahaya, baik itu cahaya matahari dan cahaya lampu. Ketika dia terkena cahaya lampu atau matahari, maka buah naga ini akan cepat berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Oleh karena itu kita memilih tempat yang paling bagus, kemudian posisi yang bagus dari pencahayaan sinar matahari, kemudian dengan cahaya lampu. Oleh karena itu kita memilih tempat yang betul-betul bagus dan khusus, sehingga ketika nanti kita tanam buah naga itu, nantinya buah naga itu akan bertumbuh dengan bagus. Kemudian dia akan tumbuh dan menghasilkan buah. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya. Jadi seperti ini sahabat tani. Pertama kita mencari bibit yang bagus ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Kemudian bibit yang bagus, kemudian bibit itu pernah menghasilkan buah. Nah, ini contohnya. Jadi bibit ini 2 kali pernah menghasilkan buah. Yang pertama di sini, kemudian yang di sini. Mengapa kita harus mencari bibit yang bagus atau pernah menghasilkan buah? Karena sangat berpengaruh ke depan untuk proses pembuahan daripada buah naga. Yang kedua, kita juga mencari bibit yang tidak ada cacar. Mengapa? Ketika nanti bibit kita itu ada cacarnya, maka ke depan juga buah naga kita ini akan terjangkit cacar atau mudah terkena cacar. Oleh karena itu sahabat tani, dalam memilih bibit buah naga itu harus memilih bibit-bibit yang unggul, yang bagus, sehingga kita nanti pada saat menanamnya dia akan betul-betul menghasilkan kualitas tanaman yang baik ya. Nah, kemudian sahabat tani, kita memotong ujungnya ya seperti ini. Jadi bibit ini kurang lebih 2 minggu ya, kurang 2 minggu kita biarkan. Kemudian setelah itu kita coba tanam di polybag sahabat tani. Nah ini sih, nah ini seperti ini sahabat tani. Kemudian setelah itu nanti kita pindahkan ke lahan kita. Mengapa demikian sahabat tani? Yang pertama, harus 2 minggu supaya ketika nanti pada saat kita potong ini sudah betul-betul kering. Nah ini ya, sudah betul kering. Setelah itu setelah kering, kemudian kita tanam di polybag. Nah, kita mungkin biarkan sekitar mungkin 2 minggu atau mungkin 3 minggu. Kemudian tergantung sahabat tani. Kemudian sahabat tani mungkin bisa pindahkan pada market yang sudah tersedia. Ini adalah tiang kayu ya, tiang kayu. Tiang kayu ini tiang kayu hidup sahabat tani. Nah, kameranya tidak menjangkai sampai ke atas, tapi kita harus memangkas tuh di atasnya. Mengapa kita pangkas? Supaya buah naga kita ini tidak kalah cepat diambil seratnya oleh tiang kayu ini ya. Nah, kemudian dia kalau sering dipangkas sahabat tani, otomatis cahaya matahari akan menyinari dia terus. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi tempatnya yang pas, pertama terkena sinar matahari, yang kedua terkena cahaya lampu. Nah, sehingga pada saat nanti kita menanamnya, betul-betul buah naga ini menghasilkan kualitas bibit unggul, bertumbuh dengan sempurna, kemudian dia nanti kelak akan menghasilkan buah yang banyak. Oke, kita lanjut saja sahabat tani ya. Nah, jadi karena ini sudah ada akarnya sahabat tani ya, sudah menghasilkan akar. Oleh karena itu kita juga menyiapkan pupuk sahabat tani. Pupuk yang bagus disarankan oleh petani buah naga untuk awal penanaman itu ada 2 sahabat tani. Yang pertama adalah NPK 16-16 atau NPK Mutiara 16-16. Kemudian yang kedua pupuk urea. Nah, jadi kedua pupuk ini sangat berpengaruh pada proses perkembangan buah naga. Oleh karena itu
Kedua, pupuk ini kita perlukan untuk penanaman awal sehingga mempercepat tumbuhnya tunas buah naga ini, sehingga buah naganya nanti akan cepat menghasilkan tunas yang baru bertumbuh, kemudian nanti akan menghasilkan buah. Jadi diperkirakan 8 bulan atau setahun dia sudah harus berbuah. Mengapa? Kalau tidak demikian sahabat tani, maka kita petani akan rugi. Nah, pertama, pupuknya sudah terlalu banyak, kemudian modal yang dikeluarkan itu sudah terlalu banyak. Oleh karena itu kita harus mempercepat atau memang mengikuti proses perkembangan yang semestinya bagaimana petani buah naga sudah lakukan. Seperti itu ya. Jadi di tempat ini tidak ada pupuk ini seperti pupuk urea ya. Sementara kita belum beli pupuk urea ya, baru NPK ya. Sementara, tetapi dianjurkan kita menggunakan pupuk NPK dan urea. Perbandingannya adalah 1:1. Jadi 50 gram sampai 100 gram per pupuknya. Tetapi kalau masih penanaman awal begini sahabat tani, ya cukup mungkin sekitar 20 gram ya, 20 sampai 30 gram. Mengapa? Karena pohon buah naga ini masih kecil, jadi memang sudah keluar akarnya ya sahabat tani ya. Ini ada berapa ini akarnya sudah keluar akarnya ini, tetapi dia masih sangat sedikit ya memerlukan. Oleh karena itu kita gunakan sedikit saja, sekitar 20 sampai 30 gramnya per tiangnya atau per buah naganya itu. Begini sahabat tani ya. Kita gali ya sahabat tani seperti ini ya. Kemudian kita 20 sampai dengan 30 seperti ini ya sahabat tani ya. Jadi 20 sampai 30 gram pupuk itu bukan satu pohon begini ya, bukan satu ini ya, satu tunas ya, bukan ya, tetapi satu pohon sahabat tani. Mengapa? Ya bisa banyak sahabat tani, tetapi tentunya kita rugi pada pupuknya, karena pupuknya pemborosan pada pupuk ya. Oleh karena itu kita melakukannya per pohonnya seperti ini saja sahabat tani ya. Nah, seperti sahabat tani ya. Nah. Ya. Kemudian ini ya sahabat tani ya. Nah, ini sudah ada pupuknya, ini sudah ada akarnya ya. Kemudian satu lagi ya. Nah, seperti sahabat tani ya. Jadi kita menggunakan 4 ya. Mengapa kita menggunakan sahabat tani 4? Agar supaya bibitnya ini cepat merambat, sehingga tiang nanti dipenuhi oleh bibitnya supaya cepat ya, prosesnya cepat. Karena kalau kita memakai cuma 2 sahabat tani, prosesnya akan lambat. Kemudian pasti cabang-cabangnya juga akan berkurang. Oleh karena itu kita harus memakai 4 batang supaya dia cepat berkembang, cepat batangnya nanti cepat lebat. Lanjut ya sahabat tani ya. Kemudian kita cari tali atau kawat seperti ini ya. Kemudian kita ikat seperti ini sahabat tani. Kita ikatnya, ikat sekuat mungkin sahabat tani. Jangan takut ini akan rusak atau akan mati, tidak sahabat. Nah, kemudian kita pakai 2 ya sahabat tani ya. Seperti sahabat. Nah. Ya. Ini sahabat tani ya. Jadi tanah ini sahabat tani kita khusus mencampur ya. Tanah ini kita gunakan pasir,
tanah pasir ya dengan campuran sekam padi. Nah, mengapa kita buat seperti itu sahabat tani? Supaya cepat ia diserap oleh akarnya, kemudian cepat berkembang. Kalau tanah biasa sahabat tani, dia akan nantinya keras, tanah itu akan memadat nantinya. Semakin lama dia akan semakin memadat. Tetapi kalau tanah ini bercampur pasir kemudian dengan sekam padi ya dicampur, itu akan lebih cepat. Nah, jadi saat disarankan untuk petani buah naga, tanah yang dicampurkan apabila mungkin sahabat tani menanam mungkin di sekitar pekarangan rumah ya, seperti yang ini ya, sekitar pekarangan rumah, untuk mempercepat pertumbuhan buah naganya, sahabat tani bisa mencampur tanah pasir, kemudian sekam padi, kemudian pupuk kompos supaya ia cepat. Nah, kemudian nantinya setelah itu dibantu dengan pupuk organik seperti ini ya, supaya dia cepat proses pertumbuhan. Nah, mengapa seperti ini sahabat tani? Supaya proses pertumbuhannya cepat. Jadi ini bisa digunakan pada lahan pertanian sahabat tani, bisa juga digunakan untuk ditanam di halaman rumah sahabat tani. Jadi kalau sahabat tani mungkin ingin menanam di kebun dengan jumlah yang besar atau banyak, nah, bisa menggunakan seperti ini semakin cepat. Kalau menanam di rumah mungkin sebagai tanah hiasan, tanaman hiasan ya, bukan tanah hiasan. Hiasan sahabat tani bisa menggunakan mungkin dua saja, atau lebih bagus 4, supaya dia nantinya merambat cepat. Semakin banyak merambat sahabat tani, semakin banyak batangnya, tentunya buahnya juga akan semakin banyak. Nah, apalagi pencahayaan sinar matahari yang bagus, kemudian cahaya lampu ya, ini ada lampu sahabat tani, jadi kita pilih tempat yang bagus. Penanaman buah naga ini harus kita melihat tempat yang betul-betul bagus, pas untuk penanamannya, karena sangat berpengaruh. Ketika sahabat tani beliau menanam di bawah pohon yang tidak benar, maka dia mungkin akan bertumbuh tetapi tidak akan menghasilkan buah. Ini memang pohonnya, tetapi di atasnya kita sudah pangkas. Nah, bisa jadi nanti dia akan mati atau bisa jadi nanti dia akan hidup. Tetapi ketika dia tunas-tunasnya atau mungkin ranting-rantingnya itu mengeluarkan bunga lagi, kita akan pangkas supaya tidak menghalangi daripada si buah naga ini. Jadi seperti itu sahabat tani, teori singkat bagaimana cara bercocok tanam buah naga pada tiang kayu atau balok ya. Bisa balok yang balok atau kayu yang tidak mati ya, bisa juga pada pohon hidup, tetapi ingat sahabat tani harus memangkas di atasnya. Nah, kalau memang dia tumbuh tunasnya, sahabat tani tumbuh tunas, nanti potong lagi supaya dia tidak tertutupi nanti ini. Nah, seperti sahabat tani ya. Kemudian pupuk yang harus digunakan sahabat tani disarankan oleh para petani buah naga dengan menggunakan NPK 1616 dengan pupuk urea. Perbandingannya 1:1, yaitu kalau yang awal begini ya 20 sampai 30. Nah, ketika nanti beberapa bulan ke depan, nanti sahabat tani bisa menaikkan 50 gram per pupuknya, 50 gram pupuk urea, 50 gram juga ini. Semakin dia besar, tentunya semakin banyak pupuk yang harus digunakan. Jadi seperti itu. Kemudian para sahabat tani pada saat proses perkembangannya nanti, sahabat tani bisa semakin banyak ya, memberikan semakin banyak. Kemudian lanjut ya, oke. Kemudian apabila nantinya ini akan mengeluarkan tunas, disarankan bagi para sahabat tani, biasanya satu bibit itu kadang menghasilkan 2 sampai 3 sahabat tani. Pilih tunas yang terbaik. Ya, bisa sahabat tani meninggalkan cuma 1 saja, tunas yang bagus, bisa juga 2. Kalau banyak begini sahabat tani, 1 tidak masalah. Karena apa? Ini ada 4 di sini sahabat tani. Tapi kalau ingin 2 tidak masalah. Kenapa disarankan tidak boleh terlalu banyak sahabat tani? Karena nanti apabila terlalu banyak, otomatis dia akan memperlambat untuk tunas yang naik ke atas. Jadi disarankan pilih tunas yang terbaik. Tunas yang terbaik biasanya akan kelihatan, akan tajam menonjol ke atas. Nah, kalau dia tunasnya itu akan membulat, nanti biasanya kurang bagus. Dia akan kualitasnya kurang bagus. Tetapi kalau apabila dia ujungnya akan tajam ke atas menuju ke atas, itu kualitas yang bagus. Kemudian sahabat tani setelah tiba di atas nanti bibitnya ini, disarankan sahabat tani di ujung atas, sahabat tani potong. Nah, potong di atas. Mengapa demikian? Supaya ketika nanti sampai di atas dia akan mengeluarkan tunas lagi.
Nah, tunas itu nanti akan jadi batang yang akan turun ke bawah sahabat tani. Dia akan turun ke bawah. Setelah itu sahabat tani, nanti setelah sudah dewasa, sahabat tani akan memotong lagi ujungnya supaya dia batangnya itu nanti padat dan kelak menghasilkan buah. Jadi ini teori singkat saja sahabat tani. Untuk kelanjutannya nanti sahabat tani, nanti kita akan berikan tutorial lagi ya, bagaimana cara kedepannya apabila ia nanti sudah besar, kemudian dia bercabang dengan banyak, kemudian dia menghasilkan buah. Nah, untuk sementara waktu sahabat tani, kita berikan tutorial bagaimana menanamnya ya. Nah, menanam buah naga ini dengan benar dan baik, jangan takut sahabat tani. Buah naga ini kuat, nah, seperti ini. Meskipun dia tergesek seperti ini sahabat tani, tidak akan kuat, jangan kuat. Selama masih ada apa ini apa ini berusuk-berusuknya itu, jarum-jarumnya itu ya, duri-durinya sahabat tani, jangan khawatir, dia akan tumbuh dengan baik. Nah, mungkin demikian, seperti itu saja teori singkat cara menanam buah naga pada tiang kayu atau pohon hidup ya, sehingga sahabat tani bisa memahami lebih lanjut bagaimana cara bertanam buah naga yang baik dan benar. Oke sahabat tani, sukses selalu, salam dari petani buah naga.